Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya anak-anak? Saya ucapkan selamat datang kembali di kelas UTK Kepegawaian, UTKP khususnya ya, maaf anak-anak, khususnya di kelas 12 UTKP ini. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah SWT karena kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara virtual ya anak-anak ya. Namun Ibu harap kalian tetap semangat ya. Dan tak lupa salat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memasuki atau masuk dalam materi OTK Kepegawaian ya, mapel OTK Kepegawaian dengan KD 3.11 yaitu penghargaan pegawai ya. Kira-kira siapa yang tahu tentang arti penghargaan? Apa penghargaan itu? Ya, artinya sesuatu yang diberikan kepada seseorang ya, entah teman, sahabat, saudara, kerabat, tetangga, anak, adik, kakak, dan lain-lain. Tentunya bangga nggak kok dikasih hadiah ya sebagai rasa penghargaan. Misalnya kalian naik kelas diberi penghargaan atau diberi hadiah, bangga nggak? Ya, kemudian kalian menunjukkan seseorang yang tersesat, kemudian kalian diberikan ucapan terima kasih, senang nggak? Ya, itu nanti akan kita bahas ya anak-anak ya. Dan di sini akan mengupas tentang apa itu sih penghargaan, untuk apa sih penghargaan itu, siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai seorang karyawan atau pegawai, baik di instansi pemerintah, swasta, maupun organisasi atau pribadi. Sekarang kita lihat ya. Nah, tapi jangan lupa ya, visi SMK Wahid Hasyim Surabaya ya. Jangan lupa ya anak-anak, yaitu unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih arti penghargaan pegawai itu? Ya, penghargaan adalah kegiatan di mana organisasi menilai kontribusi karyawan dalam rangka untuk mendistribusikan penghargaan moneter dan non-moneter cukup langsung dan tidak langsung dalam kemampuan organisasi untuk membayar berdasarkan peraturan hukum ya. Ini mungkin bisa disebut dengan uang ya anak-anak ya, tapi ini bukan hanya uang aja ya, bisa juga yang lainnya ya. Ya, ini artinya apa penghargaan itu? Kegiatan di mana organisasi menilai ya. Nah, ini menilai siapa? Ya, menilai kontribusi karyawan. Artinya balas jasa karyawannya. Sekarang kita lihat ya, berupa apa? Ya, bisa dalam bentuk visualisasi ini anak ya, kalian perhatikan itu selain menerima semacam piagam atau sertifikat juga mendapatkan jabat tangan dari seorang bos atau pimpinan ya. Nah, selanjutnya kita lihat jenis-jenis penghargaan pegawai. Ya, ini anak-anak ya. Nah, jenis-jenis penghargaan pegawai meliputi penghargaan masa kerja 15 tahun, ya, 20 tahun atau 30 tahun. Nah, termasuk saya ini anak-anak ya, mungkin harusnya waktunya mendapatkan penghargaan ya di SMK Wahid Hasyim, ini sudah 26 tahun. Amin. Mudah-mudahan tetap bisa berpahala dan bermanfaat di sisa umur BNI ini ya. Ya, kemudian penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Kemudian penghargaan kepada pensiunan PNS dan jandanya atau dudanya dari pensiunan PNS tersebut ya. Kemudian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan kemudian penghargaan jabatan ya. Senang nggak kalau dapat pahala anak-anak ya, dapat piala anak-anak ya? Senang ya. Nah, siapapun pasti akan senang. Nah, sekarang kita lihat tujuan. Nah, pentingnya reward atau tujuan diberikan penghargaan ya bagi para karyawan. Untuk apa, Bu? Ya, ini. Ya, pentingnya penghargaan atau reward bagi karyawan tentu saja untuk memotivasi kerja karyawan tersebut. Ya, tentu saja membuat karyawan lebih gembira dan produktif. Kemudian mendekatkan hubungan atasan dan karyawan. Ya, kalau sudah gembira dan produktif, akhirnya apa? Mengurangi tingkat tune out ya, artinya bisa keluar
dari perusahaan atau mengurangi depresi, down, dan lain-lain ya, yang menyebabkan tidak produktif lagi seorang karyawan. Kemudian kalau mendekatkan hubungan atasan dengan karyawan, nah ini akhirnya apa? Meningkatkan reputasi perusahaan. Artinya apa? Di sini ada kerjasama antara pimpinan dengan karyawan, dengan staf, dan lain-lainnya ya. Jadi memang itu fungsinya anak-anak. Kalau kalian dengan tetangga fungsinya apa? Supaya terjadi hubungannya lebih baik. Kalau dengan pacar ya jangan dulu ya, tapi kok dengan suami atau istri atau anak, orang tua itu lebih bagus. Kalau dengan pacar bahaya ya. Jangan pacaran dulu ya, sekolah dulu. Nah, terus kriteria bagi seseorang atau badan yang berhak memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah itu siapa aja, Bu? Maaf ya, saya ulang lagi ya. Nah, ini kriterianya itu orang atau badan yang telah mengendalikan dan atau menyelenggarakan, menjalankan dan mengurus sesuatu ya. Artinya sudah punya kepercayaan ya, bisa memajukan perusahaan ya sehingga bisa eksplorasi ya, mudah menaikkan rafting ya. Kemudian orang atau badan yang telah bekerja sebagai pelopor dan atau pembuka jalan bagi suatu pembaruan dan hasilnya diakui dan bermanfaat bagi masyarakat banyaklah. Ini layak mendapat apa? Royalti ya, penghargaan yang lebih berharga. Kemudian orang atau badan yang telah membuat menyelamatkan dan menghindarkan dari bahaya atau bencana. Nah, ini artinya pribadi anak-anak ya. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan ini ya. Jadi orang yang sudah berjasa misalnya seperti yang kemarin-kemarin itu ya, para tenaga medis ya. Ya, itu kan sudah berusaha menangani yang saat ini sedang terjadi yaitu apa anak-anak? Wabah yaitu COVID-19 ya. Kemudian orang atau badan yang telah patut diteladani bagi masyarakat. Artinya apa? Ya, sesepuh ya, tokoh masyarakat misalnya di kampung, siapa yang berjasa di kampung itu harus diberi penghargaan, jangan sampai melupakan. Kenapa? Ya sebagai apa? Kita balas jasa, balas budi ya anak-anak ya. Ya ini tapi kok dengan orang tua itu balas budimu apa? Bakti pada orang tua. Kau tidak bisa memberikan sesuatu cukup dengan sikap yang baik anak-anak ya, ucapan yang baik, doa yang istiqomah itu merupakan penghargaan juga pada orang tua. Nah, selanjutnya, dengan pemberian tanda kehormatan Satya Lancana dan Karya Satya, ya, maka akan melahirkan apa, Bu? Ini melahirkan PNS yang memiliki loyalitas, kejujuran, dedikasi, dan disiplin yang tinggi. Artinya apa? Dia akan mempunyai rasa kepemilikan. Dan lagi rasa ikut memiliki, jujur, karena apa? Dihargai hasil kerjanya. Tapi jangan dibully, jangan diremehkan ya. Siapapun tidak mau diremehkan ya, dihargai. Walaupun itu dari yang paling bawah, katakanlah pesuruh ya anak-anak ya. Ya, ini harus dihargai jerih payahnya, apalagi kita sebagai seorang muslim ya. Kita harus menanamkan apa? Akhlakul karimah. Ya, kemudian PNS yang memiliki kinerja, artinya apa? Punya loyalitas ini tadi ya, artinya apa? Dia mau bekerja, mau dan mampu ya, ini ya, menghasilkan dan profesionalisme yang handal. Artinya dia tidak ecek-ecek ya, dia memang bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan job description-nya ya. Nah, kemudian PNS yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Apa Bu pelayanan prima itu? Pelayanan yang baik terbaik, mulai dari 3A ya, attitude, attention, dan action-nya. Ya, nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian PNS yang sadar akan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Siapa Bu? Banyak, misalnya di lingkungan kita sendiri aja siapa? Bapak Ibu guru ya. Kebetulan kita bukan PNS tapi kita swasta anak-anak ya. Nah, ini punya tanggung jawab karena apa? Kita abdi negara juga walaupun kita instansi swasta. Karena apa? Tanggung jawabnya yaitu di masyarakat, khususnya kepada kalian sebagai seorang siswa ya. Ya, selanjutnya bagaimana cara memberikan reward kepada karyawan? Nah, ini anak-anak ya. Bisa melalui pujian, bisa simpati, bisa ucapan terima kasih, bisa merayakan ulang tahunnya. Ya, salah satu contoh, kalau ini dulu bisa jabat tangan ya, Kak Sarah jangan dulu ya, cukup dengan siku aja ya, atau mengatupkan kedua tangan. Ya, pujian artinya terima kasih. Apa pujian? Aduh, Anda sangat
baik sekali ya. Atau untuk anak kecil, aduh adik manis, aduh anakku sayang, ya itu termasuk pujian anak-anak ya. Lalu simpati apa? Punya perhatian. Wah, dia sudah berjasa, dia sudah membantu saya. Apa salahnya saya menghormati dia juga? Itu namanya kita simpati. Lalu ucapan terima kasih. Lah ini sejak kecil yang harus kita tanamkan ya anak-anak ya, termasuk kalian. Kalau kecil diberi kue oleh tetangga kalian, halo sayang, ini mau jajan, mau kue, mau permen, mau. Bilang apa? Makasih kan gitu ya. Nah, ini salah satu cara memberikan reward kepada karyawan. Ucapan terima kasih, apapun bentuknya itu ya. Bu, kok dimaki, dicaci maki, Bu. Bilang terima kasih. Enggak apa-apa, lebih bagus ya. Kemudian merayakan ulang tahun dalam arti apa? Selalu ingat tanggal lahirnya sehingga dia merasa dihargai. Waduh, ternyata teman-teman saya perhatian sekali gitu ya. Dan lain-lain ya. Nah, kemudian contoh reward untuk karyawan selain uang itu apa, Bu? Nah, ini anak-anak ya. Bisa liburan, satu keluarga diberikan apa? Ya, door prize liburan bersama atau out of office artinya tambahan cuti ya, cutinya diperpanjang karena apa? Supaya dia bisa relaksasi ya. Karena apa? Pasca sakit atau mungkin juga saat ini ya bekerja di rumah ya, work from home ya karena masa pandemi ya, tapi tetap bisa berkarya ya walaupun secara online. Kemudian memberikan tiket event, ada acara, ada seminar itu dulu sebelum pandemi anak-anak ya. Nah, sebelum pandemi anak-anak ya itu bisa anak-anak. Nah, ini misalnya seperti ikuti seminar, ikuti acara yang bagaimana wow misalnya ya, tapi tetap pada koridor apa? Norma-norma susila. Kemudian mengadakan outing kantor atau outbound ya, sehingga apa? Fresh karyawan itu sehingga nanti kalau bekerja bisa lebih apa? Profesional lagi, lebih berbobot gitu ya. Nah, kemudian memberikan sertifikat ya. Misalnya apa? Kalau kalian donor darah di PMI, kalau sudah berapa kali? 100 kali atau 50 kali dapat sertifikat ya. Nah, ikut gerak jalan Surabaya Mojokerto dapat sertifikat ya, walaupun capek ya, tapi bangga ya. Nah, penghargaannya apa? Masa orang jalan tidak diberi penghargaan ya. Ya, itu anak-anak ya. Lalu tugas. Ya, ini anak-anak ya. Tugasnya buat clipping dari berbagai sumber berkaitan dengan penghargaan pegawai. Dibuat secara berkelompok dengan jumlah berkelompok 6 siswa. Dibuat yang rapi, bersih, teratur, dan dijilid ya. Nanti kalau kurang jelas bisa WA Ibu di grup sebelah ya atau di grup kelas ini nanti. Kemudian dikumpulkan seminggu setelah pelajar ini, tapi tetap ada protokol dikoordinir anak-anak ya. Bisa janjian dulu dengan Bu Eni ya. Karena Bu Eni piketnya hanya 2 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Rabu. Jangan lupa ditulis nama-nama kelompok, nomor urut, kelas, tahun, pembuatannya, dan sumbernya dari mana. Misalnya dari Google, dari koran, dari apa sebagainya ya. Boleh ditempel, boleh di print ya, boleh buat yang rapi. Kemudian materi pelajaran ini ya, terutama materi KD penghargaan pegawai ini ditulis di buku yang sudah disampul warna coklat. Maksudnya ditulis lagi di buku yang sudah kalian siapkan khusus untuk OTK kepegawaian ya. Setiap mata pelajaran dicatat karena nanti ada ulangan, ada tugas dan sebagainya. Dan KKM-nya ini anak-anak ya 7,5. Kalau kalian tidak sampai 7,5 berarti tidak naik, berarti nggak kompeten. Ya, tetap semangat ya anak-anakku. Jangan lupa senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian sudah kelas 12 yang sudah siap terjun di masyarakat. Ya, tuh. Tetap semangat ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.